Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penempatan sebuah posisi. Kita ada properti posisi di CSS ya. Ada position CSS seperti ini. Position CSS yang cenderung ini banyak saya sendiri belajar cukup sulit, cukup susah dipahami. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tag position yang digunakan CSS untuk mengatur sebuah tata letak sebuah elemen di CSS ya. Nah, di CSS posisi sendiri ada 4, ada posisi statik yang secara default, kemudian ada relatif, kemudian ada lagi absolute, dan juga satunya lagi adalah fixed. Oke, kita akan mempelajari satu-satu. Selanjutnya saya sudah mempersiapkan di sini mempersiapkan sebuah stylenya ada di dalam satu file HTML. Jadi namanya HTML-nya position, saya gunakan ya, ada di htdoc. Coba desain position, ini masih kosong, stylenya belum digunakan. Jadi di sini ada statik 1, statik 2, kemudian statik line 1, statik line 2, dan selanjutnya kita akan pahami satu per satu. Jadi kita buat saja di body misalnya di sini, ini untuk statik ya, pakai HTML posisi statik. Posisi statik adalah posisi standar default yang secara default digunakan. Jadi tanpa posisi, tanpa tag position pada sebuah CSS, maka secara default dia adalah dalam keadaan statik. Oke, kita buat div saja, div dengan kelas kita, biar nggak keliru kita ambil di sini statik 1. Kemudian ini adalah statik 2. Kita coba jalankan dulu. Nah, jadi posisi statik adalah dimana posisi akan setiap elemen akan ditambahkan secara berurutan ke bawah maupun ke samping. Nah, tergantung display position displaynya. Jadi secara default display di sini adalah display block. Jadi kalau display block dia akan ditambahkan, elemen tersebut akan ditambahkan ke bawah ya, jadi berurutan ke bawah secara statik. Jadi statik 1, statik 2, jadi berurutan secara ke bawah. Ini posisi statik yang menggunakan dengan display block ya. Jadi kita akan membuat sebuah posisi statik dengan display yang lain, display inline, biar jelas. Jadi ada SL1 ya, yang berbeda di sini hanya di inline, di displaynya block sama inline. Kemudian ini yang membedakan. Sorry, biar warnanya dibedakan saja ya, ini SL2 ya. Nah, jadi kalau displaynya adalah inline, maka sesuai standarnya bahwa box atau elemen tersebut akan ditambahkan berdasarkan line, jadi ke kanan atau menyamping. Beda dengan yang box ke bawah. Jadi static inline ini dia posisi statik yang akan ditambahkan setiap elemen ke kanan ya. Ini perbedaan antara posisi statik display block dengan posisi statik yang menggunakan display inline gitu. Nah, selanjutnya ada satu posisi lagi di mana ini merupakan sebuah posisi yang sering digunakan, adalah
posisi relatif. Oke, siapa itu posisi relatif? Jadi kita coba saja. Jadi posisi relatif display block ya. Nah, satu, dua. Oh, ini bisa hapus saja, itu aja. Relatif. Nah. Oke, yang membedakan antara posisi relatif sama statik adalah dia punya sebuah tag CSS, left, ada top, ada juga left, top, right, kemudian button. Nah, keempat elemen ini di statik dia tidak tidak memiliki keempat elemen ini. Kenapa? Karena relatif memiliki keunggulan di sini. Jadi dia bisa diatur jarak kosong dari elemen, misalkan di kiri 10 atau di topnya 50 ya. Ini kata hapus. Jadi posisi relatif dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ini adalah berapa? 10. Sedangkan dari sini ke sini ini adalah 50. Jadi ini yang membedakan antara statik dengan relatif. Dan juga satu lagi bahwa relatif bersifat menjadi sebuah kontainer. Jadi di dalam relatif bisa diisi oleh objek-objek lain, oleh elemen-elemen lain yang bersifat absolut. Sebelum kita berlanjut untuk mempraktekkan sebuah di dalam kontainer, jadi kita bahas dulu satunya, kedua elemen ini, absolut sama fixed ya. Nah, absolut dia lebih menarik lagi. Jadi absolut ini adalah sebuah elemen, sebuah posisi di mana kita dapat mengatur sebuah elemen, posisi sebuah elemen sesuai yang kita mau. Absolut. Jadi kita dapat mengatur tata letak elemen sesuai yang kita mau, sakarepmu ya. Jadi kita bisa meletakkan sebuah elemen absolut sesuai yang kita mau. Dan absolut juga menggunakan properti seperti right, top. Jadi dia juga menggunakan seperti ini, right, button. Nah, dia menggunakan properti seperti ini. Jadi dia mengaturnya karena dia tidak ada di dalam relatif, tidak ada di dalam kontainer. Jadi dia mengatur secara otomatis jika jarak antar right dari sini ke sini ini adalah 300. Kemudian dari top ini adalah 100, dan button dia akan secara otomatis ikut top karena dia buttonnya diisi ini sih. Jadi kita hapus saja, kita dua elemen aja sih. Nah, ini 20, atau kita ganti yang sini live ini kasihnya 400, oke, 600. Jadi ke sini tadi berapa? 100 live 500. Jadi kita bisa mengatur posisi ini sesuai yang kita inginkan. Ganti button aja, button. Jadi dia akan di bawah secara otomatis. Secara bawah di sini 100 dari jumlah indeks, dari jumlah body. Berbeda dengan fixed ini adalah sebuah posisi di mana dia tata letaknya pasti dan tidak akan berubah-ubah. Nah, ini biasanya digunakan untuk penempatan sebuah header atau navbar bisa,
atau header yang dia akan selalu tampil ketika di drop down ya. Jadi pixel sifatnya seperti itu. Jadi kita bisa atur di sini live-nya berapa. Jika live-nya 10 px, topnya dia 22 berapa? 150 ya. Nah ini ya. Jadi posisinya dia tetap meskipun kita drop down ya, dia letaknya di sini. Jadi posisinya itu gak akan berubah-ubah. Padahal sudah di drop down, jadi posisinya tetap itu aja, stagnan di sini. Itu posisi fixed. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sebuah kontainer kita membuat relatif dan di dalamnya ada sebuah div ya, div child. Di dalam relatif ada div child yang bersifat position absolute. Nah ini, jadi sini ada relatif karena tadi kita di sini adalah relatif yang bersifat kontainer ya, menyimpang dengan kontainer. Di dalam sini ada div lagi dengan id c. Ini adalah child dan ini bisa internal atau parent utama. Jadi hashtag itu sebuah id. Jadi di relatif nanti ada absolute. Oke. Relatif div child div child relatif div child. Oh sorry, bukan kayak gini tulisnya. Nah id ya, jadi dia akan menampilkan sebuah ya, ini sebuah absolute. Saya singkatkan dulu yang atas ya, singkatkan dulu ini. Nah jadi di dalam container parent ini ada sebuah elemen div yang bersifat absolute. Jadi dia ada di dalamnya relatif. Jadi kalau kita ya right channelnya 10, maka dia akan mengatur jarak 10 dari parentnya, 10 pixel dari parentnya. Nah 10 pixel dari parent sebelah kiri. Tekan top kita kasih 100 dengan width height-nya 100 ya, sorry topnya 50 aja. Nah jadi dari top dia mengatur 50 pixel. Ini relatif. Nah, relatif yang ini kan 500 px 50% dari jarak ini. Jadi relatif ini bersifat parent ketika di dalamnya ada sebuah elemen div ber id child. Namun jika kita ubah, jika ini kita hapus dan dia otomatis bersifat statik, maka kita lihat bahwa absolute yang di sini akan pindah ke sini dan ke atas. Nah pindah ke sini. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada lagi di dalam relatif yang bersifat container. Itu bedanya. Kita kasih lagi position dan dia akan kembali ke dalam ini. Itu perbedaan antara posisi statik dan relatif abadi. Oke, sampai di situ saja keterangan ini. Jangan lupa silahkan ditanyakan jika tidak paham. Jadi di kolom komentar silahkan tanya bagaimana apa yang kurang dipahami tentang keempat elemen CSS ini. Oke, terima kasih. See you.